Selamat sore masyarakat Provinsi Papua Selatan. Wah, sudah sekian lama ya, akhirnya kita berjumpa lagi dalam live info kejadian Kota Merauke. Saya ingin menyapa dulu untuk saudara-saudara semua. Entago, Waningapa, yes, semuanya diharapkan dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Oke guys, sore ini saya Elsie Titi Halawa. Dan juga kita sudah bersama-sama dengan kedua narasumber kita, bintang tamu kita yang luar biasa, sangat terhormat dan terberkati. Hari ini kita bisa bersama-sama dengan Bapak John Glubagepse. Tentunya Bapak ini sudah tidak asing lagi dan memang merupakan orang tua panutan untuk kita semua anak-anak dari Provinsi Papua Selatan dan juga untuk Indonesia pada umumnya. Kita sapa dulu ya Bapak John. Selamat sore Bapak, apa kabar? Malam baik. Malam baik. Semangat ya, karena di Papua, di Merauke sudah malam ya, tapi di Jakarta kita masih dulu kita sore. punya sapaan keakraban itu malam baik. Oh, malam baik. Bisa diulang Bapak? Ya dulu kan awal mulanya ketika orang barat datang mereka sampaikan good night. Lalu masyarakat Papua itu mengartikulasikan sebagai sapaan malam baik. Malam baik. Nah, ini informasi juga untuk kita ya, karena saya juga baru tahu ini ya. Oke, dan juga di sini ada Miss Rini. Miss Rini ini anak Merauke yang mana kuliah di Jakarta, mengambil jurusan kedokteran dan juga merupakan mengikuti kegiatan PJN ya di DKI Jakarta. Apa kabar Miss Rini? Puji Tuhan. Baik ya, boleh menyapa masyarakat Provinsi Papua Selatan? Malam baik. Malam baik. Oke, kita saat ini ada di Tanah Abang dan kita dari Jakarta. Kita menyapa saudara-saudara semua yang ada di Merauke, Asmat, Bovendigul dan juga Mapi, Provinsi Papua Selatan. Dan kita akan berdiskusi dengan Bapak kita sore hari ini berkaitan dengan persoalan Papua, memberantas polemik dengan solusi dari sudut pandang Bapak John Glubagepse. Tanpa membuang waktu lagi, kita akan mendengarkan pandangan dari Bapak. Tentunya ada beberapa pertanyaan yang ingin Elsie tanyakan dan juga mungkin nanti ada juga yang ingin ditanyakan dari Miss Rini ya. Iya, yang pertama begini Bapak. Sekarang ini kan kita ketahui bersama bahwa Merauke sudah menjadi provinsi ya, Provinsi Papua Selatan, yang mana Bapak merupakan tokoh utama ya pergerakan sehingga Provinsi Papua Selatan ini bisa ada dan dinikmati oleh kita generasi selanjutnya ini Bapak. Nah, kemudian ini merupakan sebuah polemik juga yang dihadapi, tantangan yang dihadapi pemerintah dan juga masyarakat dan juga pemuda saat ini Bapak. Pertama berkaitan dengan MRP Bapak, karena kita mengikuti di media sosial juga ya Miss Rini ya. Ini lagi banyak gencar-gencarnya memperdebatkan persoalan MRP ini Bapak. Nah, dari Bapak sendiri dalam mengatasi polemik ataupun problem yang terjadi di Papua Selatan ini harus seperti apa Bapak, solusi langkah konkret yang seharusnya dilakukan pemerintah? Papua Selatan itu surga kecil bagi kamu semua. Iya. Jangan merubah Papua Selatan menjadi daerah prahara hanya karena ingin memaksa kepentingan itu. Jadi persoalan itu bukan persoalan, sesungguhnya fakta, dan itu lebih kepada kesadaran kita semua untuk melihat diri kita masing-masing, siapa saya, dari mana saya, dan bagaimana saya hidup. Ini menjadi pertanyaan pemandu untuk kita semua, supaya tidak mengundang gesekan kepentingan yang akan terjadi. Sesungguhnya kalau diletakkan pada pemahaman yang jelas, itu tidak akan merubah sebuah surga kecil, istana damai, istana cinta kasih, istana kerukunan, ya, istana solidaritas. Itu tidak akan dirubah menjadi istana gesekan yang membawa prahara, konflik horizontal, di mana orang adu kepentingan satu sama lain, dan di situ ada pertarungan siapa yang mau digusur, siapa yang menggusur. Nah, untuk kepentingan apa? Sehingga
untuk memastikan hal-hal seperti itu perlu kita bertolak dari landasan kita masing-masing. Jadi ada landasan ciptaan. Landasan ciptaan itu selalu saya istilahkan membawa masyarakat dalam pandangan 5A. Amai dalam bahasa universal itu Allah. Lalu yang kedua itu alam yang kita tempati sekarang. Lalu yang kedua anem dalam bahasa marin. Anem itu manusia. Lalu yang berikut itu adalah adat. Adat kan lebih dulu diturunkan sebelum agama datang, baru agama. Dan yang kelima itu adalah, yang keenam itu adalah aturan formal. Nah, kalau saya bawakan ke dasar yang pertama, bagaimana amai mengatur. Mohon maaf untuk akidah yang lain, tapi saya menganut agama Katolik, dan di situ di Amos 9:15 kan mengatakan, maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Mereka itu siapa? Penduduk setempat ini, Bapak. Ya, Iya. kita semua ya. Di tempat asal leluhur kita masing-masing, Tuhan. Dan tidak pernah akan itu. Dan itulah yang kemudian melahirkan istilah penduduk asli. Penduduk asli, ya. Nah, firman ini lebih mempertegas posisi kita sebagai penduduk asli berdasarkan asal-usul kita. Ya. Jadi itu firman yang pertama yang menjadi dasar kita untuk melihat diri kita masing-masing, ya. Dan sekarang kan kita sedang hidup di sebuah firdaus, di mana dengan kemajemukan, dengan kekayaan kemajemukan, kita perlu memahami itu kekayaan kemajemukan itu, ya. Kekayaan kemajemukan itu adalah anugerah untuk kita untuk mengisi sisi kurang dari unsur kodrati kita, ya. Sehingga kesengajaan ciptaan ada kekurangan itu maksudnya supaya kekurangan itu diisi dengan kolaborasi dari kemajemukan. Lebihnya dia bagi, dia isi yang kurang. Itu intinya dari Kemajemukan ini, Bapak, ya. Lalu hal yang berikut, ya, dari Amos 9:15 tadi itu kita coba jabarkan ke konstitusi kita. Konstitusi negara ini kan kita katakan bahwa semua bangsa ini sepakat bahwa Undang-Undang Dasar 45 adalah sumber dari segala sumber hukum. Jadi ini muarah dari segala pengaturan yang ada di negara ini. Yang ada di negara ini. Nah, di pasal 18B ayat 2 itu bunyinya begini. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Jadi negara saja sudah mengakui dan menghormati. Selain dia mengakui itu berarti mereka sudah lebih dulu ada, ya, sehingga dia menghormati keberadaan mereka di tempat yang Tuhan sudah tanam itu. Kita kaitkan dengan Amos 9:15 tadi dengan pasal 18B ayat 2. Itu sinkronnya di situ. Nah, ini kita urut dasar hukumnya dulu. Lalu ayat yang berikut, pasal yang berikut itu diatur di pasal 28I ayat 3. Bunyinya, identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Final itu. Nah, bagaimana supaya kita hidup saling menghormati? Saya coba ambil lagi di pasal 28J ayat 1 yang bunyinya begini.
setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, 3B ini menjadi kunci bagi negara yang menganut asas kemajemukan yang diatur di pasal 37 yang bunyinya lambang negara ialah Garuda Pancasila dan lambang negara itu Bhinneka Tunggal Ika di situ. Itu sudah jelas runtunan dari pasal-pasal yang saling mempertegas. Itu sudah jelas untuk kita melihat dulu bagaimana Tuhan menatur dan menata ini, lalu dijabarkan di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu. Jadi ini udah jelas supaya ini dipedomani dengan baik. Ya. Nah, kaitan dengan pengaturan posisi kita masing-masing sebagai warga bangsa yang berhimpun dengan kekuatan kebinekaan ini sudah diatur dengan undang-undang otonomi itu. Nah, Otonomi khusus ini ya Bapak ya. Sebelum ada undang-undang yang mengatur tentang daerah otonom. Ya. Pengertian daerah otonom ini itu yang mau saya jelaskan dulu. Dalam Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, dalam ketentuan umum dijelaskan bahwa daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum adat ya, yang memiliki batas-batas wilayah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi daerah otonom Papua Selatan itu adalah daerah otonom bagi 6 kesatuan masyarakat hukum. Ini dulu kalau kita jabarkan ketentuan atau pengertian daerah otonom. Jadi daerah otonom Provinsi Papua Selatan itu adalah daerah otonom bagi 6 kesatuan masyarakat hukum adat itu yang kita sebut 4M, 2A, Marin, Muyu, Mandobo, Mapi, Auyu, dan Asmat. Nah, dalam konteks sistem ketatanegaraan itu kita akomodir 2 unsur lagi, yaitu Papua lain dan seluruh paguyuban Nusantara. Sehingga di daerah otonom Provinsi Papua Selatan itu kita memiliki sebuah pandangan maju, bertumbuh, dan berkembang bersama secara setara di Provinsi Persemakmuran Papua Selatan. Ini dulu kaidahnya. Ini yang masyarakat juga kadang tidak tahu ya, sehingga memang kita lihat juga dari kemajemukan ini ada juga problem yang akhirnya saling menggesek antara masyarakat yang satu, kelompok adat yang satu dengan yang lain ini Bapak. Ya. Kita ikuti juga nih Bapak selama beberapa waktu. Yang saya mau sampaikan itu persoalan tentang ada polemik tentang asli dan tidak asli. Ya. Siapa sih Bapak yang dikatakan asli ini? Tunggu dulu. Lahirnya asli dan tidak asli itu ada latar belakangnya. Sesungguhnya kalau kemarin tidak ada konflik politik antara Papua dan Jakarta, tidak ada pandangan asli dan tidak asli. Sehingga pemerintah mengupayakan bagaimana meredam ya suasana batin orang Papua ini ya, yang ingin tadinya memisahkan diri dengan forum 100 itu menghadap Bapak Presiden waktu itu. Nah, disitulah lahir solusi. Itu diberikan otonomi khusus. Nah, otonomi khusus itu di dalamnya mengatur tentang orang asli Papua. Siapa orang asli Papua? Ya.
Nah, kita bisa gunakan tiga dasar ketentuan ini, ketentuan yang diatur dalam kitab suci yang tadi saya katakan di Amos 9:15, maka aku akan menanam mereka di tanah mereka dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Tidak ada orang yang bisa melakukan amandemen tentang firman Tuhan, nggak ada itu. Yes. Ya. Iya. Ini Mutlak. tidak ada, mutlak itu. Mutlak. Jadi tidak ada, itu hak prerogatif Tuhan Allah, tidak ada yang bisa melakukan amandemen. Ini udah final. Lalu yang kedua ini, di pasal 26 itu tentang warga negara diatur, ya, diaturlah dalam 2 ayat. Ya. Warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia, konteks lintas bangsa. Tapi dalam konteks ini, itulah yang menjiwai penyusunan ya pasal yang mengatur tentang ya orang asli Papua. Orang bangsa kita ini kan tergabung dari 2 unsur besar, yaitu unsur Melayu dan unsur Melanesian, Polinesia dan Melanesia. Inilah yang kemudian menjadi dasar perumusan di dalam Undang-Undang Otsus tadi yang 21 yang sekarang sudah dirubah menjadi 221. Itu pasal itu tetap masih menjadi acuan. Ya. Karena ada perbedaan perkembangan di saat itu. Ya. Lalu ada pandangan bahwa mungkin dengan cara ini bisa kita lebih maju. Ya. Nah, tetapi pemerintah kemudian kasih solusi. Ada bargaining yang dilakukan, yaitu bargaining kasih Undang-Undang nomor 21 tentang otonomi khusus sebagai provinsi Papua yang di dalamnya mengatur tentang MRP. MRP di dalam. Dan yang sekarang jadi problem MRP lagi nih Bapak. Supaya saudara-saudari itu tahu tentang asal-usul MRP. Saya ini pernah ngalami 3 zaman. Zaman Belanda, di zaman Belanda ada sebuah parlemen yang dibentuk oleh pemerintah Nederlands Nigunia pada saat itu, namanya Nigunia Raad. Nigunia Raad yang mengakomodir perwakilan dari seluruh suku asli, seluruh suku asli. Berbeda dengan Dewan Musyawarah Pepera. Kalau Dewan Musyawarah Pepera itu ada unsur dari Nusantara. Yes. Tapi yang namanya khusus Nigunia Raad tidak ada campur unsur lain. 100% itu adalah orang asli Papua. Ya. Jadi itu yang harus dibedakan, jangan sampai ada pemahaman peran yang keliru juga. Ya, peran antara Nigunia Raad yang sekarang menggunakan istilah Majelis Rakyat Papua. Jadi asal usul MRP itu kan dasarnya dari Nigunia Raad. Saya ngalami itu. Zaman Belanda baru masuk ke UNTEA tahun 62. Dari UNTEA kita masuk ke 69 plebiscit. Saya juga sudah SMP. Jadi saya tahu sejarahnya sedikit. Ya. Tahu dan merasakan secara langsung ya. Nggak mengalami jadi hal-hal itu. Jadi ini yang penting. Jadi yang namanya MRP itu 100% itu adalah lembaga untuk menampung orang-orang asli. Bapak mama orang asli atau bapak asli, mama boleh dari mana saja. Di dalam penggarisan keaslian menurut adat Marin, mohon maaf ini sedikit menyangkut moralitas, tapi saya perlu kasih tahu. Edukasi nih ya, Bapak ya, sorry. Bahwa garis keturunan di orang Marin itu penggarisannya berdasarkan sperma. Sperma. Dasarnya itu sperma. Kalau sperma itu dari laki-laki pejantannya itu Marinda asli. Marinda itu ada 2 pengertian. Marindanem itu adalah penduduk asli yang mendiami kawasan selatan
mulai dari Kondo sampai Ilwaya kampung saya. Itu Malin Anem. Tapi ada juga Malin Puanem. Malin Puanem itu adalah panggilan keakraban yang menyatukan saudara lain yang bukan asal-usulnya dari Malin Anem untuk hidup dalam suasana kebatinan sebagai orang Marin di tanah Marin. Karena Itu dulu. cinta damai ini penuh kekeluargaan jadi ya. itu adalah panggilan keakraban yang mempersekutukan ya kehidupan unsur-unsur lain untuk menyatu dalam kehidupan harmoni orang-orang Marin yang disebut Malin Puanem. Malin Puanem itu juga ada sejarahnya. Karena waktu ada perdagangan burung kuning di raja-raja Spanyol, itu kemudian itu menjadi perburuan. Lalu saudara-saudara kita dari Tionghoa ini mengajak orang saudara-saudara kita dari timur itu yang ada di Kampung Timur, yang ada di Mopalama, yang ada di sana. Mereka jadi penembak burung kuning. Nah, pu itu bunyi, aneh itu manusia. Jadi mereka kaget-kaget ketika ada tembakan double lock dan engkelok. Nah, itulah pemahaman kita sampai sekarang. Tanpa bermaksud mengusik siapapun, ya. Tetapi sejarah MRP yang asal usulnya dari Negunya Rat itu 100% itu orang asli. Bapak mama asli, bapak asli, mama boleh dari mana saja. Karena patokan keturunan untuk orang Marin itu adalah sperma. Garis keturunan bapak ya. Garis keturunan bapak. Dan istilah yang lebih sejuk itu kita selalu gunakan santan dan manggon. Santan itu adalah simbol dari sperma. Dan manggon itu penampung, yaitu wanita. Supaya ini jelas dan clear, ya. Supaya besok tidak ada polemik lagi dan menggusur, ya. Menggusur mereka itu sudahlah, ruang itu khusus untuk mereka saja yang asli. Asli dari 4M2A. Nah, itu saja. Yang lain itu peluang cukup banyak. Ini perlu kesadaran memang Bapak ya. Ya, peluang cukup banyak, ya. Semua ingin berperan, saya mengerti itu sangat manusiawi. Tetapi itu lahirnya MRP itu punya latar belakang sejarah. Jadi jangan sampai dianggap bahwa itu lembaga biasa-biasa di mana di daerah otonomi kita semua bisa berperan di dalam. Tidak. Ini khusus untuk ya saudara-saudara terkasih yang ditakdirkan Tuhan menjadi orang asli dan menjadi pewaris tanah keluhuran dari 6 tanah ulayat itu yang sekarang menjadi gabungan wilayah provinsi yang kita gabungkan dari 2 unsur dasar, yaitu unsur 6 tanah ulayat dan 6 wilayah pemerintahan, cakupan wilayah pemerintahan, mohon maaf, yaitu Kabupaten Merauke, Kabupaten Bovendigul, Kabupaten Mapi, dan Kabupaten Asmat. Ya itu. Jadi ini provinsi Papua Selatan berdiri di atas 2 landasan pokok, yaitu landasan 6 tanah ulayat, dan dari 6 tanah ulayat itulah mereka yang menjadi perwakilan untuk duduk di lembaga 100% penduduk asli. Ya itu. Jadi ini clear ya saudara-saudara. Kamu boleh marah saya, kalau mau minta penjelasan nanti saya datang, saya kasih jelaskan baik-baik. Ya, tetapi untuk meredam konflik yang berkepanjangan supaya jangan ada lagi yang datang lagi ke Kementerian Dalam Negeri untuk menganulir itu, hal itu tidak bisa, ya. Apalagi ini awal Bapak ya, dan memang harus tidak perlu soal awal, karena kita startnya dengan dasar-dasar itu. Tapi kadangkala tidak memperhatikan kesadaran ini yang masih ya kurang. Saya sebagai orang yang paham dari sisi adat dan juga dari sisi pemerintahan dan dari sisi sejarah, ya. Yes. Dari sisi sejarah. Itu kan garis keturunan kan tidak bisa dirubah dan ya, kita tidak sendiri bisa. tidak bisa merubah ya. sendirinya atas kepentingan diri sendiri.
Untuk itu kan di sini Bapak menjelaskan apa saya dasar hukumnya. Kita berbicara mengaku orang Papua itu dasar hukumnya apa, unsurnya apa, siapa kita, dari mana kita, asal-asalnya kita. Untuk itu sudah dijelaskan oleh Bapak tadi kan. Jadi kita lanjutkan lagi. Konstitusi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Nah, tadi kan saya sudah sampaikan bahwa konteks itu menyangkut unsur-unsur lintas bangsa gitu. Nah, inilah pasal ini yang diadopsi untuk dijadikan pasal tersendiri yang mengatur siapa itu penduduk asli Papua. Dan perlu diingat. Nah, dia bermuara di sini dari pasal 26. Dia bermuara di situ, tapi konteksnya ada sedikit perbedaan. Karena masyarakat dunia secara universal menganut dua asas dalam menentukan status kewarganegaraan, yaitu ius soli dan ius sanguinis. Ius soli itu berasal dari solum, ya itu berarti hukum atau kaidah atau peraturan itu. Nah, solumnya itu itu berarti negeri, tanah atau daerah gitu. Jadi dia itu berasal asas kelahiran, tempat kelahiran. Nah, itu lalu asas yang berikut adalah ius sanguinis yang lebih menekankan penentuan kewarganegaraan seseorang itu berdasarkan asas kelahiran. Bapaknya warga negara lain, tapi kalau dia lahir di Amerika, dia bisa menjadi warga negara Amerika. Lain dengan asas ius soli tadi. Yesus asas tempat lahirnya di situ. Tapi dia tetap membawa asal usulnya. Ya. Jadi ini jangan sampai dicampur aduk tentang pemahaman dan ingat, soal keaslian itu tidak bisa ditentukan karena pengakuan, karena keaslian ini ciptaan Tuhan, tidak bisa dibatalkan dengan pengakuan LMA itu. Ya, saya minta kesadaran dari LMA dan ketua-ketua adat itu, jangan membuat kekeliruan, karena kamu ada unsur lain yang digunakan dalam konstitusi ini untuk mengatur ini. Soal itu manusiawi. Tetapi ini sejarah lahirnya MRP ini bukan dia berdiri sendiri karena sistem ketatanegaraan. Di dalam sistem ketatanegaraan kita itu tidak diatur itu. Kalau dijabarkan dari ketentuan pasal 18B ayat 2, ya mungkin itu bisa menyangkut penafsiran, tapi kan tidak tegas menyebutkan itu. Nah, kalau kita gunakan itu, tapi ya marilah kita berjalan dengan memahami perjalanan sejarah kita, lahirnya MRP ya setelah tim 100 menghadap presiden untuk melakukan referendum itu. Ini sejarahnya. Ini bargaining negara terhadap orang Papua ini. Jadi kita harus tahu hakikatnya. Jadi jangan sembarangan dianggap bahwa itu lembaga biasa dan semua orang bisa memaksakan kehendak dengan menggunakan argumentasi tertentu. Ini tidak ada argumen. Dasar hukumnya juga turunannya jelas. Jelas itu MRP dulu dari Nikuniara. Ya. Dan saya alami itu. Ya, saya bisa sebut orang tua yang dulu perwakilan Nikuniara. Ya, Paulus, Janua, ya, Gebudora, dari Muyu, semua itu ada, dan saya tahu orang tua itu. Jadi mohon maaf ya, untuk hal yang satu ini, soal MRP jangan diutak-atik lagi. Itu bukan lembaga kompetisi. Ini lembaga lex spesialis derogat legi generalis. Ya. Yang harus dihargai juga, disadari oleh semua. Kenapa negara bisa mengakui dan menghormati? Ingat itu di ketentuan pasal 18B ayat 1 dan 18B ayat 2. Bunyinya jelas. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
Kata dengan di dalam undang-undang itu maksudnya adalah satu undang-undang. Sudah melekat. Satu undang-undang, yaitu Undang-Undang Otsus. Khusus untuk otonomi khusus. Dan di pasal ayat 2-nya itu, pasal 18B, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Ingat itu. Ini sudah final. Memiliki kekuatan hukum tetap, terkuat dan terpenuh yang tidak bisa dianulir dengan dasar apapun. Karena ini sudah sejalan dengan firman Tuhan di Amos 9:15 dan pasal 18B ayat 1 dan 2. Dan berikut juga pasal 28I ayat yang ketiga dan pasal 28C dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan hak yang satu ini adalah hak asasi manusia orang-orang asli Papua dan sudah digariskan di pasal 28J ayat 1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Orang lain itu adalah orang-orang asli ini dalam tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan hidup tertib bermasyarakat yang baik akan menunjang 2B berikutnya yang hidup berbangsa dan bernegara. Jadi mari kita jaga, kita kompak dalam hidup bermasyarakat supaya hidup berbangsa dan bernegara ini tidak tergoyahkan. Tetap itu aman ya. Prinsip penggarisan utama tentang asli dan ada kaitannya dengan jabatan perwakilan di anggota MRP. Nah, khusus tentang hal-hal yang menyangkut ya perwakilan dari unsur agama, perwakilan dari unsur adat dan dari perempuan. Saya selaku pelopor yang menggagas ini, tidak ada kata lain di situ yang saya mau ingatkan untuk saudara-saudara semua. Jadi, maju, bertumbuh dan berkembang bersama secara setara di Provinsi Persemakmuran Papua Selatan. Jadi unsur keseimbangan 4M 2A tambah yang ada di situ di Malin itu ada Kimahima. Ada satu lagi kita di Yelmek dengan Yabega itu. Lalu juga di Kanom dan Jainan itu tinggal kearifan aja diatur dengan baik. Kalau mereka tidak terakomodir seluruhnya, karena ini lembaganya menentukan 33, ini menyangkut konsekuensi anggaran. Kalau semua mau masuk ya kita mengerti kamu mau masuk. Soal besok kita mau buat apa itu tunggu dulu. Yang penting euforia tentang kita punya daerah otonom baru dan kita harus menjadi tuan di negeri sendiri. Kita penuhi itu dulu. Nanti soal kualitas, kualifikasi dan kualitas itu the next. Menyesuaikan itu nanti berikut kita akan bikin institutional strengthening dalam rangka capacity building. Nah, Bapak sudah punya gagasan konsep formula yang sebenarnya itu sudah, saya ini orang konsep. Iya, konsep dan eksekutor tentunya Bapak ya. Dan sudah dari bukti 10 tahun dah. Ya, lalu yang berikut ini tentang anggota DPR yang afirmatif. Cerita afirmatif ini itu lahir di Inpres nomor 5 tahun 2007 ketika saya undang Bapak SBY selaku Presiden Republik Indonesia untuk melakukan panen raya di Tanah Miring di SP4. Waktu saya paparan awal di bandara begitu beliau tiba, beliau minta saya untuk melakukan paparan yang lengkap di istana. Nah, di situ diputuskan bahwa perlu ada satu keputusan peraturan yang mengatur tentang percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat. Poin kelima itu dari Inpres ini, percepatannya itu mengatur tentang poin kelima affirmative action dalam bahasa kita itu perlakuan khusus
bagi pengembangan sumber daya manusia putra-putri asli Papua. Itu di afirmatif. Jadi afirmatif ini negara siapkan 2 afirmatifnya itu di 2 unsur. Satu di MRP, satu di DPRK atau DPRP, ya formasi afirmatif itu. Jadi tinggal yang berikut ini di afirmatif ini diatur baik-baik. Nah sekarang siapa yang mau jadi juru atur dan juru bagi yang bijaksana? Ini semua ada kepentingan. Dan saya sudah lihat tanda-tanda itu. Ya di kampung ini. Jadi ada satu unsur suku yang mau dominan merebut suku lain, tidak boleh. Apa ya tadi Bapak sampaikan 4M2A ini ya harus merata. Ya belum lagi Adil. kita tambah lagi nanti Kanome, Jainan, Imam, kita tambah lagi di Sawi, Kayagar, Wiagar dan segalanya Iya. itu kita atur Pengumuman supaya ada perwakilannya. Jangan yang lain itu mau menyerobot. Itu satu. Dari aspek kesukuan tetap harus terakomodir. Dari aspek dari unsur agama, siapa yang bekerja di sektor agama, dia. Jadi saya harap lembaga-lembaga gereja jangan memberikan rekomendasi kepada orang yang sama sekali tidak bekerja di sektor agama. Lalu dia nyeruduk masuk, orang yang kerja di sektor agama tidak masuk. Ini yang menjadi potensi-potensi konflik. Ya. Kalau dia bukan kerja di sektor agama, jangan kasih masuk di situ. Ini kan pertarungan. Saya mengerti bahwa MRP ini kan salah satu kan dia akan memberikan rekomendasi siapa yang mau jadi gubernur dan tidak. Itu saya mengerti. Selaku orang tua, kamu belum lahir saya belajar duluan loh. Tapi bukan persoalan itu. Ini persoalannya adalah mari kita atur ruang ini baik-baik dengan bijaksana supaya kita duduk sama-sama, kita merasa nyaman dulu duduk bahwa kita jadi orang asli itu ada gunanya. Kita punya tanah ulayat, ada manfaatnya. Nah dari situ baru pengembangan lebih lanjut kita akan bicara sepanjang kamu dapat pimpinan yang baik. Itu aja kuncinya. Jadi itu yang sekarang mau saya gariskan. Unsur perempuan punya juga sama. Kalau masa satu suku itu tidak ada perempuan, yang melahirkan laki-laki manusia banyak itu dan suku-suku kan ada perempuannya. Masa kan mereka punya harus diwakilkan oleh orang lain yang kau wakilnya di kau punya kandang saja, di kau punya dusun. Jangan kau masuk di dusun orang. Kesadaran ini yang sudah mulai berkurang ya Misha. Ya karena egoisme ini yang terlalu dominan. Jadi saya harap saya layani kamu 10 tahun itu semua sama rata, tidak pilih kasih. Masa keteladanan di depan mata kamu tidak bisa contohi itu? Ya. Ini tantangan juga untuk kita ya yang masih muda-muda ini ke depan ya. Ini sudah ada pelajaran baik ya, marilah. Tapi kalau kamu lebih hebat mau jadi malaikat monggo, tapi jadi manusia sempurna aja belum, apalagi mau paksa diri jadi malaikat. Jadi itu harapan saya. Saya dulu sudah berjuang, saya berburu masuk di duri-duri rotan 10 tahun untuk dapat binatang dan saya bagi sama kamu orang. Sekarang kamu mesti bagi baik-baik itu harapan saya. Ya, bagi mereka yang punya perilaku untuk ingat diri sendiri, ya itu saja. Dan untuk saudara-saudara lain, ya dengan sangat hormat, MRP jangan diganggu gugat. Ini mutlak. Ini mutlak, Ya. ini hak mutlak orang punya. Dan ini tentunya Ya, yang harus perlu ya. dikawal ya Bapak ya, untuk Ya. semua pihak mengawalnya. Dan yang satu, gubernur besok itu kan mesti orang asli. Yang kita sudah ketahui dari Bapak sampaikan tadi Miss ya, orang asli sendiri yang tadi garis keturunan ayah ini. Iya. Ya. Tidak ada keaslian pengakuan. Asli. Kalau semisalnya ini izin Bapak ya, pertanyaan-pertanyaan juga di luar sana Miss ya, kalau misalnya memang diangkat sebagai anak adat, diberi marga dan sebagainya. Nah, kira-kira ini bagaimana Bapak? Masuk atau tidak Bapak? Paham nggak prosesi adatnya? Kamu jadi anak adat itu anak serambi atau anak dalam? Nah ini yang seperti apa Bapak? Mungkin ini juga bisa Bapak sampaikan sehingga kita yang muda-muda ini tidak gagal ketua-ketua paham. LMA dan ketua adat itu tahu.
Kalau kau mau dibaptis di Serambi, ya kau bisa mengaku tepuk dada bahwa kau orang asli. Bukan. Kalau orang ikut film Dea Sudarman yang menulis itu Tanah Perdamaian di Asmat, itu orang luar itu masuk di selangkangan kaki ibu-ibu Asmat sampai di sana, dan mereka menyusui dan terakhir orang busuk dengan sagu. Itu proses kelahiran kembali. Dan ini prosesnya panjang, tidak asal-asalan. Dan yang tidak saya mau instan cerita ya. tentang Iya. hal siapa mau jadi anak adat itu menyangkut martabat orang Marin yang saya tidak bisa cerita. Mestinya orang adat yang ada di LMA dan itu tahu tentang hal ini. Tanpa perlu Bapak sampaikan juga ini sebenarnya sudah Marga diketahui, ini bukan ya. jualan. Marga itu meterainya Tuan Allah untuk orang Marin atau suku-suku yang ada di situ. Meterainya Tuan Allah. 4 kabupaten. Meterai itu suku. tidak dijual, ingat ya. Yang namanya meterai keaslian itu tidak dijual di toko manapun. Tidak ada pabrik yang mencetak itu, ingat itu. Itu kecuali keesaan Tuhan aja. Yes. Ya. Supaya paham, kamu boleh marah saya tidak apa-apa hari ini. Tapi saya meletakkan sebuah dasar pemahaman yang kuat supaya kita berjalan beriringan sampai kapanpun di negeri itu. Tetap harmoni Bapak ya, Ya. dengan saudara-saudara Karena kita. banyak peluang lain kan. Iya. Kita sudah, sekarang kita berjuang. Provinsi Papua Selatan, sampai Papua lain juga ada ikut nimbrung di situ. Padahal kan orang juga ada. Ini kan kelakuan ada pejabat tertentu dari kampung itu dia bawa orang dari kampungnya. Ini salah. Kembali lagi Bapak, kesadaran. Bagi-bagi yang tadi Bapak sampaikan ya. Itu prinsip 80-20 itu kan sudah Komarudin Watubun kan sudah menyatakan hal itu. Memang berbahagialah orang yang punya telinga tekun dan mendengar dan tekun melaksanakan itu, udah firman Tuhan. Ini berkaitan Dengar nanti enggak Bapak ya. peringatan Komisi 2. Komarudin Watubun sudah katakan 80-20. Ini terpenuhi enggak pelantikan kemarin 80-20? Memang kami kah? Saya tokohnya, saya yang berjuang. Sampai saya masuk penjara. Demi untuk harkat dan martabat mereka yang enam suku ini. Jadi saya harap pejabat yang berasal dari Papua lain yang mau mengusik hak-hak orang-orang Papua Selatan kau berhenti. Saya gariskan, saya ingatkan, saya tidak perlu sebut namanya. Kalau dia merasa tidak boleh lagi kalau bikin manuver, itu orang punya hak. Kamu juga sudah ada, Tuhan sudah kasih. Kamu tidak lebih pintar dari kita kok. Kalau kamu pintar, kenapa kamu tidak bikin kamu punya? Ini jadi Ini tantangan 20 ya tahun Bapak ya. ini. Tantangan untuk Ya, mempersiapkan tantangan, ya. yang Ini sudah bukan ada mau ini bikin Bapak ya. polemik. Iya. Harus saling merangkul Biarlah ya. Kita kawal perjalanan Iya. kemajuan Papua itu dari seluruh rusuk, dari potensi, dari rusuk kiri, rusuk selatan, punggung pulau, rusuk utara, kepala burung, leher kepala burung, dan kepulauan. Supaya kita menjadikan Papua itu sebagai satu bahtera yang maju dan bisa melaju dengan cepat. Itu harapan saya, ya. Jadi mohon maaf ini, kalau sudah mulai dari awal kamu kekeliruan ini, yang sekarang perlu diatur. Dulu itu yang duduk di MRP itu tidak tanya dorong punya ijazah apa. Yang penting dia asli. Tidak pakai ijazah. Orang buta huruf yang seperti dia bisa ngomong. Punya kemampuan. Tidak ada syarat Harus, itu. iya. Ya. Sekarang kita bikin syarat sampai menghambat orang-orang yang dari 6 suku ini tidak bisa naik pangkat, tidak bisa duduk di jabatan karena kepangkatan. Jadi saya prihatin sesungguhnya melihat awal yang salah ini. Ya, jadi itu harapan saya tentang MRP dengan pengaturan tentang kedudukan dan jabatan yang sudah ada itu. Sudah, saudara-saudara, kalau saya tanya utang budi,
Mungkin saya tidak banyak utang budi. Saya cuma utang budi sama rakyat saja karena dulu belum pilih sama saya. Tapi kalau sama orang-orang pintar saya belum tentu juga utang budi. Mungkin kamu yang utang budi sama saya. Tapi jangan keterlaluan. Saya harap kesempatan ini saya ingatkan semua. Porsi yang sudah negara atur dengan baik, ruang itu harus tetap dihormati. Ingat, di dalam undang-undang sudah katakan mengakui dan menghormati. Ini menjadi kata dasar yang menjadi patokan kita untuk menyadarkan kita dari nafsu-nafsu yang ingin menguasai dan merebut hak mereka itu. Ini menjadi sebuah tantangan baru lagi yang Bapak sudah berjuang selama 20 tahun. Barang ini sudah jadi, tapi ini menjadi tantangan ya Bapak ya. Tapi ada solusi tentunya ya Saya Bapak kasih tahu tahap yang berikut ya. Kita 8 unsur sudah berjuang 20 tahun sama-sama sampai daerah otonom baru Provinsi Papua Selatan bulan Juli. Yang kemarin kamu tidak rayakan hari ulang tahunnya. Kamu menikmati sudah jadi provinsi, tapi lupa merayakan dia punya hari ulang tahun yang pertama. Sudah menikmati tapi lupa dia punya hari jadinya. Tipe manusia apa itu? Itu. Tahap pertama kita sudah lewati. Sekarang kita sedang masuk ke tahap persiapan sebelum kita masuk nanti ke tahap ketiga ke pemilihan gubernur atau pemerintahan definitif. Tahap kedua ini sangat krusial. Apa ini Bapak? Krusial. Karena kita di tahap kedua ini sudah mulai ada masalah-masalah. Iya. 2 masalah pokok ya itu MRP mau diganggu itu 100% untuk mereka. 100% untuk 4M2A. Tidak ada kata lain. Tidak ada kata toleransi di situ. 100% untuk 4M2A. Dengan yang ada di situ ada Kanom, Yeinan, ada Marori Menge, ada Biagar, Kayagar, yang Tamario itu. Kamu atur dengan bijaksana. Yang kedua itu adalah 3 unsur ini jangan sampai ada unsur tertentu dari kita 4M yang ingin menguasai dan dominan di satu lembaga itu yang namanya MRP. Mari kita bergandengan tangan, duduk dengan kekurangan kita mulai dengan kekurangan kita. Moga-moga besok kita bisa membangun sebuah kekuatan dengan saudara Papua yang lain dan saudara Nusantara yang lain. Nah itulah yang 8 unsur itu tadi. Tahap kedua ini krusial. Karena kalau masyarakat mereka telepon saya, Bapak, memang kita sudah provinsi. Ya sudah. Terus tidak ada perbedaan ini Bapak. Antara provinsi dan kabupaten ini kita masih ini Papua nama saja yang berdiri, tapi apa sebenarnya warna dari ada ciri dari provinsi itu di mana? Makanya saya bilang ini krusial. Jadi mari kamu semua bersatu, belajar berkoordinasi, bicara semua. Kita duduk bicara sama-sama. Bagaimana kita meletakkan landasan pergerakan starting pointnya yang baik supaya besok kita tahap ketiga ketika pemerintahan definitif gubernurnya terpilih besok. Kita tidak tahu siapa. Tapi penggarisannya hanya satu, harus orang asli. Bapak, mama orang asli. Tete nenek moyangnya orang asli. Tidak ada rujukan lain. Yang mau paksa diri, tahu diri. Jangan paksa diri. Karena ini bukan, kita jadi orang asli bukan karena kompromi, tapi kehendak Tuhan. Kita jadi orang asli di 4M2A itu bukan karena kompromi siapapun. Itu kehendak Tuhan. Dan ini menjadi rahmat abadi untuk 4M2A. Ada ruang-ruang lain lagi yang bisa Ruang lain ada banyak, nanti ya? kita atur. Iya. Kemarin kan sudah ada mau DPRP, DPD, mau DPR RI, monggo aja. Iya. Tapi jangan ganggu dorong punya jatah ini. Karena semua kita bagi habis. Berarti yang untuk dari pemudanya, unsur perempuan, agama,
harus memang ini anak-anak asli Bapak ya, karena kan ada perempuan yang asli dari Papua Selatan itu sendiri, seperti itu Bapak ya. Ya tidak, Papua Selatan kalau dari MAPI ya biar dorong baku atur, entah dari Awyuka, dari MAPI atau dari Tamarioka, dari Wiagarka, Kayagarkan dorong baku atur. Nah ini perlu orang tua-tua juru atur yang bijaksana, juru bagi yang bijaksana. Kalau tidak bijaksana ini nanti jadi masalah, konflik horizontal, sehingga proses ini tidak bisa berjalan mulus. Nanti PJ-nya juga akan ditanya terus. Karena apa? Proses di kabupaten ini tidak berjalan mulus lalu diserahkan, dan ini kemudian menyalahkan PAN. Dan itu saya mau sampaikan bahwa kalau sudah pansus, sudah pleno pansus final, Tidak bisa diganggu gugat lagi. tidak ada lagi. Mau apa publik itu uji publik itu mestinya dilakukan sebelum masuk ke panpel. Untuk itu untuk LMA, masyarakat tokoh-tokoh Iya. adat, orang tua itu harus seleksi dan detail Dari bawah. tertentu. Tapi Iya, kalau mekanisme koordinasi tidak dilakukan dengan baik, nah ini akibatnya. Jadi mari kita belajar jadi juru bagi dan juru atur yang bijaksana, juru bagi yang adil. Tahu ruang-ruang ini, Papua Selatan itu terdiri dari ruang. Kita juga kan tidak bisa menutup mata. Kita juga kan ada kita saudara-saudara, perempuan yang kawin, kasih anak. Ya itu kita punya ponakan-ponakan. Nah kita juga kasih ruang sama mereka. Tapi yang pertama ini jangan diganggu dulu. Jadi begitu saudara-saudara. Iya Bapak. Ini tantangan baru lagi ya Bapak ya setelah 20 tahun, tapi kita tetap optimis. Masih ada dua tahap lagi. Masih ada 2 tahap lagi. Ya, yaitu tahap kedua ini lebih krusial karena mulai mengatur prakondisi. Kalau prakondisinya tidak baik dari awal, nanti kita akan menuai masalah. Dia menjadi adat yang salah dari proses awal di sini. Selain itu kita juga masih perlu untuk mempersiapkan SDM ya Bapak ya. Yang tadi Bapak bilang ruang-ruang yang dimana saudara-saudara kita yang sudah menjadi bagian dari kita, ruang-ruang itu Kita yang sebelum harus bikin diberikan. provinsi itu kita sudah bikin universitas. Prakondisi kita sudah lakukan. Lapangan terbangnya sudah ada. Untuk makanannya kita jadikan Merauke jadi lumbung pangan. Untuk pendidikan mesin-mesin akan cetak manusianya kita sudah bikin 10 perguruan tinggi. Nah tinggal yang melempem itu di bawah. Dasarnya sekarang babak belur. Pondasinya ini yang harus kuat Ya, saat dan ini. ini menjadi pekerjaan rumah kita besok untuk kita benahi ke depan supaya sekolah dasar ini benar-benar harus ya menempatkan guru-guru yang bertanggung jawab gitu supaya mempersiapkan estafet kelanjutan dari dasar lanjutan 2 lanjutan sebelum tiba di perguruan tinggi. Ini menjadi PR juga Bapak. PR ya. besar. Dan saya sebagai seorang guru juga terpukul ya. Dan di sini juga Miss ini dari kedokteran ya, kesehatan, pendidikan dan Semua kesehatan. kita siapkan dengan baik ya prakondisi. Iya, benar. Ya. Jadi sudah ada ruang besar ini, ruang untuk ruang Nusantara yang besar dan ruang afirmatif ini mohon, dan ada lebih khusus lagi ruang afirmatif yang namanya MRP. Ini ruang afirmatif yang terkhusus. Kalau yang nanti kita mau bagi-bagi atur dengan baik di DPR, DPRP dan DPRK afirmatif ini atur baik-baik. Tapi Bapak, saya ini melihat ada satu hal yang sejauh ini memang menjadi pertanyaan juga dan harapan ya sebenarnya Bapak. Kita di Merauke, di selatan, kita orang Papua sendiri bahwa para adat ini Bapak. Nah ini kan saya lihat memang saat ini kita punya polemik. Punya Istilah persoalan. para adat tidak ada di Marin. Tidak ada di Saya Marin. kasih tahu ya. Siap, Bapak. Jangan adopsi istilah dari orang lain. Nah yang benarnya ini sebenarnya apa Bapak? Di atas tanah. Iya. Tanam tiang, taruh pinang, tembakau dan segala macam, bicarakan, putuskan di situ. Duduk bersama-sama Ya, artinya Bapak duduk. ya. Nah, Kau mah duduk di kayu, kan dia mah duduk di apa terserah. Tapi tidak ada para-para. nah ini yang mengedukasi juga buat kita semua sehingga Ya, kalau pemahaman bicara adat keliru, yang ya. murni, kalau sudah ada semi modernisasi, ya silakan aja. Tetapi ini jangan menjadi istilah yang mengemuka gitu. Istilah dari saudara-saudara lain dipakai tikar adat lah, terus para adat lah, nggak ada itu. Saya ikuti adat dari saya transisi, manusia transisi.
dari adat yang masih kental dijalankan dengan adat yang mulai longgar itu. Saya transisinya. Jadi yang sebenarnya yang tadi Bapak sampaikan ya, Duduk keliling semua, taruh pinang apa pinang, bukan pinang toko, pinang tanam yang pinang buah ini ya, Bapak ya. Taruh di kau tanam situ, taruh situ. Masing-masing bisa ambil kalau dia mau makan. Itu adat yang saya adopsi dari kampung saya sebagai wilayah, salah satu wilayah dari Marin. Nah ini yang artinya Bapak, kita merindukan juga untuk para tokoh-tokoh yang pemerintah daerah semua bisa duduk sama-sama untuk bisa membahas hal ini Bapak, pembagian dan sebagainya. Mestinya hal itu harus digodok. Iya, ini kerinduan kita bersama karena 20 tahun sudah jadi dan persiapan ini Bapak ini. Dan ini yang sudah kita tunggu-tunggu ya, jadi Papua Selatan itu juga bagian dari harapan Bapak selama 20 tahun. 20 tahun. Dan mungkin saja sebelum itu Bapak ya, dari masa kecil kali Bapak ya, sebelum ada di pemerintah pasti Bapak juga Dan sudah sampai punya sekarang kerinduan Bapak juga itu. ikut khawatir, memikirkan konsen, memikirkan hal-hal yang sedang terjadi sekarang. Apalagi Bapak sampaikan bahwa memang perlu adanya komunikasi yang baik. Nah saya melihat memang komunikasi ini saja yang dan perlu. apa yang Dale Carnegie ingatkan, seorang filosof yang hebat itu, Dale Carnegie, dia bilang begini, kemungkinan besar masalah terbesar yang Anda hadapi adalah berurusan dengan orang lain. Yes. Ya, kualitas komunikasi itu menjadi penting. Itu bukan pulau kosong. Dan jangan sekali-kali, catatan kritis, jangan sekali-kali 4M 2A itu dianggap sebagai manusia migran di tanah airnya. Tidak boleh. Mereka itu pewaris. Tidak boleh anggap mereka sebagai migran. Kita sedang tinggal di dorong punya kerelaan ini. Ya. Itu kerelaan mereka menerima siapapun. Mari kita hidup berdamai, bertumbuh dan berkembang bersama secara setara untuk makmur bersama, sejahtera bersama. Ya. Jadi jangan pandang mereka masih bodoh, mereka belum pangkatnya belum memenuhi syarat dan segala macam. Dulu PPRA itu pakai ijazah kah? Plebiscit itu. Tidak Bapak ya. 175 orang dari Merauke itu pemerintah Indonesia pernah minta Mana ijazahnya? Ya, tidak pernah tanya ijazah, yang penting dia menjadi keterwakilan dari unsur-unsur itu, Dewan Musyawarah. Jadi hal-hal itu harus dibenahi. Memang keadaan sudah berubah, tetapi masa kalau itu dikedepankan lalu memberangus hak-hak mereka dan mereka jadi pinggiran, ini masalah. Ini kita sedang ya membuat bara api yang nanti besok akan meledak. Jadi saya harap tanggalkan segala macam kepentingan pribadi, kepentingan kelompok apapun, dan kosongkan dirimu. Mulailah miliki kearifan, kebijakan, dan sikap ulas asih untuk mengatur yang terbaik supaya kita menjadi pengatur yang baik, supaya masyarakat menjalankan hidup karena diatur dengan baik. Ingat, tugas pemerintah itu adalah mengatur keteraturan. Itu tugas pemerintah. Tugas seorang pemimpin itu hanya satu saja, mengambil keputusan. Dan di dalam keputusan itu hanya dua kata saja, ya dan tidak, dan Anda backup dengan argumentasi. Saya bilang tidak karena begini-begini, saya bilang ya karena begini-begini. Argumentasi pendukung itulah yang melahirkan akal sehat untuk orang lain bisa menerima. Ya, itu harapan saya. Saya dari jauh menyaksikan asap mulai mengepul karena bara api sudah mulai. Api kecil yang tidak mesti ada sudah mulai, dan besok dia akan membakar ikatan yang namanya 8 unsur itu. 4M 2A, Papua lain, dan saudara terkasih dari seluruh perikatan paguyuban Nusantara. Itu harapan saya, supaya mereka yang mau jadi pemimpin atau apapun urusannya, ingatlah bahwa kita menjalankan amanah itu, dan amanah itu harus diurus dengan baik supaya masyarakat mengalami ketentraman yang baik. Itu saja kurang lebih hari ini. Kalau ada besok lagi kesempatan berikut saya muncul lagi, yang orang sementara
saudara-saudara adik-adik yang masih alergi dengan keberadaan saya, kamu tidak usah alergi. Tuhan masih pelihara saya. Amin. Ya, dan nenek moyang masih pelihara saya supaya saya jadi tokoh sumber untuk kamu semua, jadi pelindung untuk semua, jadi penasehat untuk semua, jadi tutor untuk kamu semua. Ya, jadi berkah. Jadi tidak ada, kalau ada yang tidak senang itu manusiawi, nggak apa-apa lah. Tapi kenapa kau tidak senang? Ya saya pikir kau perlu sampai juga hal-hal seperti itu. Ya, jadi ini menjadi bukti ketika ada kata-kata lain yang orang bilang Pak itu lagi begini-begini ini supaya sekaligus menjadi jawaban bahwa Pak itu ada bicara dengan kita orang lewat. Menjawab pertanyaan Ya. Pertanyaan yang belum sempat ditanyakan secara langsung. Ya, jadi itu saja. Iya. Tuhan masih menjaga saya, memelihara saya. Saya hanya berdoa, Tuhan, saya tidak minta untuk saya tambah harta, tapi Tuhan kasih kesempatan untuk saya bisa mendampingi masyarakat ini sampai tiba ke tahap ketiga, supaya pemerintahan ini kalau sudah bisa berjalan dengan baik, selanjutnya kamu bisa lanjutkan. Itu harapan saya. Siapkan diri baik-baik, jangan mengejar kekuasaan, tapi belajarlah bagaimana mengelola dan menjalankan kekuasaan. Itu lebih berguna daripada kau menjadikan kekuasaan sebagai pisau pemotong yang membasmi semua saudara hanya karena kau ingin menunjukkan, inilah aku dengan kekuasaanku. Tidak, inilah hatiku dan kamu semua ada di dalam hati saya. Amin. Salam untuk kamu semua. Malam baik, Tuhan pelihara kamu. Punya mimpi yang manis dan indah, dan besok pagi kamu berdiri lihat Catania. Amin, amin. Ayo Catania, Mila. Inilah. Itu saja salam saya untuk kamu semua. Kalau saya ada kata-kata yang kurang berkenan, biarlah itu menjadi milik dari lidah saya. Tapi saya sampai umur 70 tahun, saya sudah ladeni kamu semua dengan baik. Kalau ada kurang, itu menjadi milik dari kedagingan, kelemahan kedagingan saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak ya. Kita sudah berbincang dengan Bapak hari ini dan memang memberikan edukasi ya, hal-hal yang sebenarnya dari tadi kita belum tahu, belum paham, tapi kita duduk akhirnya kita bisa mengetahui dan tentunya memberantas polemik dengan solusi. Dari Bapak sudah menjawab bahwa memang perlu untuk kita komunikasi, kita perlu duduk bersama. Ini mau dibawa kemana ini arah provinsi? Iya, Papua Selatan saat ini. NKRI harga mati, negara Indonesia adalah negara hukum, dan banyak pasal-pasal yang tadi sudah Bapak sampaikan mungkin mohon dicerna, diingat dan dipertimbangkan dalam bersikap. Ya, tentunya saja seperti itu. Dan untuk teman-teman semua, ini bukan live terakhir kita karena Elsie masih ada di Jakarta mendampingi Bapak ya. Bersama juga dengan Misteri ini, dan kita akan ada dalam ruang-ruang diskusi lebih lanjut lagi dengan tema-tema yang tentunya yang terbaru ya, terupdate dari provinsi Papua. Sebenarnya saya tidak mau muncul lagi, tetapi karena saya melihat ada hal-hal tertentu yang sangat mengganggu kenyamanan batin saya. Jadi hari ini saya mau tak mau harus tampil untuk menyampaikan bahwa saya masih ada, saya tidak apa-apa. Ya, lalu saya mau kita harus begini sama-sama supaya kebersamaan ini menjadi landasan keharmonisan kita sampai kapan. Iya, baik Bapak boleh closing statement terakhir, Bapak bisa lihat ke kamera menyapa seluruh masyarakat Provinsi Papua Selatan. Ya, malam baik untuk kamu semua yang mungkin sudah mulai bersiap-siap untuk memasuki alam mimpi, atau mungkin masih ada yang ngobrol-ngobrol atau sempat nonton lalu menjadi bahan diskusi. Ya, silakan didiskusikan. Penggarisan saya semata-mata hanya untuk menjaga ruang kita supaya kita semua bisa hidup berdampingan sampai kapanpun. Moto Isakut BK, Isakut Kai, satu hati satu tujuan, itu juga menjadi landasan filosofis pengikat dari kemajemukan kita untuk kita berjalan berdampingan bersama-sama membangun diri kita, membangun keluarga kita, dan membangun provinsi terdepan, gerbang fajar sepanjang abad, yaitu Provinsi Papua Selatan, negeri pengirim matahari sepanjang abad untuk kamu semua. Dan
Moga-moga apa yang saya sampaikan, kalau ada yang tidak puas, saya punya nomor, saya tidak pernah ganti. Kamu bisa SMS saya akan berusaha untuk menjawab apa yang tidak berkenan, tetapi penggarisan saya semata-mata untuk mengatur satu ruang keseimbangan yang harmoni supaya kita tidak saling menggusur dan lebih mengutamakan diri masing-masing. Kamu semua adalah orang-orang hebat yang perlu ditangani oleh orang-orang hebat dengan cara yang hebat supaya kamu menjadi masyarakat yang hebat di pintu gerbang Surya Indonesia sepanjang abad, dan kamu persembahkan sebuah karya besar sebagai daerah otonom baru. Dan kita harus buktikan bahwa pemerintah tidak salah kasih kepada kita. Dan kita hanya bisa buktikan itu bukan karena 1-2 orang yang bekerja, tapi kita semua orang bekerja tanpa mempersoalkan siapa kita, bagaimana kita. Tetapi apa yang sudah menjadi penggarisan konstitusi, apa yang sudah menjadi penggarisan Tuhan, kita berpegang teguh ke situ. Dan forum lainnya tetap kita berbagi. Besok DPRD masih ada, DPD masih ada, DPR RI masih ada. Tapi ruang khusus mohon dengan sangat saya minta untuk tidak diganggu. Biar menjadi milik mereka, supaya kata-kata kosong yang belum ada buahnya yang namanya biarlah mereka jadi tuan di negeri sendiri. Moga-moga di tempat kecil itu saja yang orang bisa jadi tuan, yang lainnya kita baku bagi. Terima kasih, malam baik. Baik, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Bapak John Berubah GFC dan juga Miss Rini. Dari tempat ini saya Elsya Titi Halawa beserta Miss Rini dan juga Bapak John Berubah GFC pamit undur diri. Terimalah salam persaudaraan kita dari ujung timur Indonesia, Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Merauke. Izakot Bekai, Izakot Kai, satu hati, satu tujuan.